Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inkia Dani Hayatul Muna dengan NIM 2381090080, kelas MPI 2C, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teori belajar dan pembelajaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori ini sangat penting bagi dalam belajar karena teori ini juga dapat membantu guru untuk terjalannya proses belajar. Selanjutnya, belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan tingkah laku peserta didik, baik pada aspek pengetahuan, sikap, atau keterampilan sebagai hasil respon pembelajaran yang dilakukan guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar didefinisikan sebagai berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perbedaan belajar dan pembelajaran. Adapun perbedaan antara belajar dan pembelajaran, menurut Shell dan Ritchie, belajar adalah tujuannya, sedangkan pembelajaran adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Belajar dapat terlihat dengan adanya perubahan pada pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap merupakan kriteria atau ukuran pembelajaran. Pembelajaran adalah proses untuk menuju pada tujuan belajar, yaitu perubahan ke arah yang lebih baik dan terjadinya perkembangan dalam membangun pengetahuan. Selanjutnya, teori-teori belajar. Teori-teori belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang dicetuskan oleh Cake, Gardner, dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua yaitu teori kognitivisme. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak dipisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Yang keempat yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Baik, poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama itu faktor internal, dalamnya yaitu faktor fisiologis, faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial sekolah, lingkungan non-sosial. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan yaitu belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan sikap dan perilaku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi memiliki sikap yang benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar dapat diartikan sebagai aktivitas mental atau psikis yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungannya. Teori belajar behavioristik yaitu fokus pada perilaku yang dapat diamati, dapat diprediksi. Dan teori belajar kognitif yaitu teori yang berproses berpikir yang kompleks dan memperhatikan kemampuan manusia untuk mengamati, menilai, menyangka, dan menilai sesuatu. Selanjutnya teori belajar konstruktivistik yaitu fokus pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang terakhir teori belajar humanistik yaitu memanusiakan manusia sebagai tujuan utama dari proses pendidikan atau pembelajaran.
cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori belajar dan pembelajaran ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.